Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam bahagia dan salam sehat. Terima kasih untuk responnya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTD SMP Negeri 12 Kupang, yang juga saya hormati Bapak Bupati Bapak Hamka sudah hadir bersama-sama dengan kami di PTD SMP Negeri 12 Kupang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan, Bapak Ibu Guru hebat dari UPTD SMP Negeri 12 Kupang. Yang saya hormati dan saya kasihi, saya banggakan Pak Hamka selaku pengajar praktik yang luar biasa, yang saya hormati dan saya banggakan anak-anakku dan kebanyakan OSIS ini yang luar biasa, yang Mama Elis banggakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salve. Salam kebajikan. Salam bahagia. Bahagia selalu ya. Salam sehat. Sehat selalu. Terima kasih untuk kita semua yang sudah ada di sini, yang sudah hadir dalam ruangan ini memenuhi undangan Pak Yaner. Tentu suatu kegiatan yang sangat bermartabat dan prakarsa perubahan. Pak Yaner ini salah satu CGP, calon guru penggerak. Ya, ini walaupun Pak Yaner CGP, tetapi di sekolah ini dia punya kedudukan, dia sebagai Wakasek Kurikulum. Ya. Jadi benarlah sudah kalau ada peraturan, ya, ada aturan kementerian bahwa salah satu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah adalah guru penggerak. Nah, ini untuk ke depan, dan ini sudah mulai menggaung, ya, membuming di Kota Kupang dan hampir seluruh Indonesia, karena ini merupakan suatu syarat. Baik. Terkait dengan kegiatan kita hari ini, diskusi visi dan prakarsa perubahan, saya sebagai pimpinan tentu saya bangga. Pertama, ya, bangganya saya sudah ada 2 guru penggerak di sekolah ini dan tambah 2 lagi CGP. Puji Tuhan, Pak Yaner sudah melakukan kegiatan diklatnya dalam 6 bulan ke depan. Diharuskan calon guru penggerak itu menyampaikan visi diri guru penggerak kepada kepala sekolah dan juga rekan-rekan serta anak-anak di sekolah tempat CGP bertugas. Dan di sini nanti dalam diskusi ini kita tidak punya tujuan untuk mau merubah visi sekolah. Jadi sekali lagi tidak punya tujuan mau merubah visi sekolah, tetapi lebih kepada menselaraskan dan juga kita sama-sama merefleksikan kembali dan melihat visi CGP dan visi sekolah. Itu tujuan diskusi kita saat ini seperti itu. Dan dalam diskusi nanti ada beberapa pengantar yang akan langsung disampaikan oleh Pak Yaner. Di dalamnya itu ada beberapa kalimat rumpang yang menjadi gambaran awal untuk Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah serta anak-anak menjadi fokus untuk mengisi sehingga kita bisa sama-sama punya gambaran tentang sebuah visi yang diawali dari visi calon guru penggerak. Untuk itu saya mulai dari yang pertama, tentang pokok pikiran pendidikan yang digagas atau dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya, menurut Ki Hajar Dewantoro, guru itu adalah penuntun. Tugas utamanya adalah menuntun anak-anak untuk memperoleh, saya pakai bahasa saya sendiri, memperoleh ilmu pengetahuan demi tujuan kesejahteraan dirinya sendiri. Ya, itu tujuan utama tentang pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi kesejahteraan yang betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh peserta didik. Nah, kita sebagai guru itu tugasnya menuntun
Kalau mungkin konsep lama ada kecenderungan bahwa kita seolah-olah memaksakan konsep kita punya pemahaman, kita punya pengertian, itu sebenarnya agak keliru. Kita hanya sekedar sebagai penuntun, kita sebagai fasilitator mengarahkan anak-anak didik kita untuk menemukan sendiri konsep yang harus mereka kuasai. Makanya ke depan ini saya sudah menyiapkan semacam rencana saya ini terkait dengan visi pada modul yang berikut. Saya ingin supaya apa yang saya dapatkan dari dirasan pertama terkait dengan mendidik anak akan saya kolaborasi dengan visi yang sudah saya susun. Saya tentunya akan bekerja sama, saya tidak bisa sendiri, bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, terutama Ibu Kepala Sekolah dan juga anak-anak untuk menjalankan hal-hal ini. Saya sudah punya mimpi kalau ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang menjadi keinginan dari Mama Kepala terkait salah satunya saya singgung yaitu budaya positif yang harus diterapkan di sekolah, itu pasti akan berjalan dengan baik. Kemudian tentang visi seorang guru penggerak. Setelah saya memahami tentang visi yang harus saya susun, saya menuliskan visi saya sebagai berikut, yaitu menjadi guru inspirator, guru motivator dan inovator bagi guru dan juga siswa yang ada di UPTD SMP Negeri 12 Kupang. Ya, terkait dengan visi saya ini sebagai guru penggerak, ada nilai-nilai guru penggerak yang juga harus saya tumbuhkan dalam diri saya. Nilai sebagai guru penggerak tidak gampang menyerah, sesuai dengan visi atau moto sekolah kita yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan materi yang terakhir kami peroleh itu tentang budaya positif. Semalam sudah disinggung oleh Bapak Paul di grup WA bahwa ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu dulunya boleh kita istilahkan dengan yang disebut tata tertib, yang dirumuskan bersama bukan hanya oleh guru tetapi bersama siswa yang ada di kelas. Kesepakatan kelas. Nanti setelah ada kesepakatan kelas itu diperkuat lagi dengan apa yang disebut keyakinan kelas. Karena kalau kesepakatan kelas biasanya ada hanya dalam bentuk tertulis atau skrip. Tapi kalau keyakinan kelas itu sudah menyatu dengan tubuh, jiwa dan roh. Saya boleh katakan begitu, Mama. Jadi betul-betul sudah menyatu dengan darah dan jiwanya. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, ada yang mengingatkan dia dari diri sendiri. Dia melakukan keyakinan kelas bukan karena takut kepada aturan, bukan karena takut kepada guru, tetapi betul-betul murni dari hati nuraninya mau taat kepada apa yang dia ingin bersama. Ya. Dan kemudian ada satu yang luar biasa, kami belajar tentang segitiga restitusi itu, Mama Kepala dengan teman-teman guru anak-anak. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang ada di anak-anak kita. Ya. Kita harus yang pertama memahami kondisi, kita menstabilkan anak-anak kita untuk memahami seperti apa kualitas diri mereka. Lalu kita jangan cepat-cepat menuduh mereka salah. Tapi kalau bisa kita arahkan mereka, kenapa kamu melakukan ini? Kira-kira ini salah atau tidak? Ini hanya gambaran sepintas yang saya sampaikan. Lalu yang ketiga, kita mengingatkan kembali mereka tentang keyakinan yang selama ini mereka sudah pegang. Dengan sendirinya, anak-anak akan melakukan perubahan, ya, dengan perasaan senang, perasaan nyaman, tentram, dan tidak seolah-olah dipaksakan sebenarnya. Murid kita untuk betul-betul menemukan potensi diri mereka. Karena bagaimanapun, sebuah sekolah fokus utama adalah pada murid. Itu sebuah sekolah yang sehat. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ini nanti diisi ya, Bapak Ibu. Nanti kita isi, kita lanjutkan. Kalau mau ada pasti memahami apa itu kalimat rumpah. Jadi kalimat yang masih belum lengkap, tetapi nanti yang belum lengkap itu kita isi dengan apa yang bisa kita pikirkan atau kita bayangkan tentang anak-anak kita. Saya memberikan satu contoh jawaban seperti ini ya. Nah, ini contoh kalimat rumpah yang saya isi, tapi sebentar nanti saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk sendiri merumuskan sesuai dengan pendapat masing-masing. Ini sudah selesai. Kami mau tahu juga. Kita tunggu sudah. Saya
dan juga di bidang yang disediakan. Gengsi, diri, agak jauh. Iya. Ini terbaik ini. Iya, ini kepala punya terbaik. Soalnya ini maka saya kasih di kertas besar memang lah. Terlepas ya. Kertas ini di bawah situ. Yang pertama, kita memimpinkan murid-murid yang kalau menurut saya yang menjadi impian kita bersama adalah tentunya murid-murid yang berprestasi, berkarakter dan berwawasan lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dari sekolah kita SMP Negeri 12. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah insan yang sangat berpotensi, ya. Dan juga murid kita adalah, kalau menurut saya murid kita adalah aset bangsa, sehingga potensi mereka itu harus dijaga dan dikembangkan. Saya bahwa murid adalah insan yang memiliki keunikan masing-masing. Di sekolah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebutuhan belajar murid. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa sekolah adalah tempatnya untuk mengembangkan diri. Non-akademik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah orang atau insan yang memiliki kemampuan dan bakat tertentu. Yang berikut, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting. Di sini saya ingin mengutamakan pendapat saya, tidak semuanya, hanya beberapa, tapi menurut pemikiran saya dan beserta teman-teman, yang pertama, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa asas kekeluargaan akan membawa harapan yang akan dicapai bersama. Dan berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam segala tindak perbuatan kita. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah insan potensial yang perlu dididik dan bebas mengutamakan pendapatnya untuk mencapai prestasi yang diimpikannya. Saya merasa sangat bangga dengan anak-anak saya, siswa-siswi UPTD SMP Negeri 12, khususnya itu tadi ketua OSIS, luar biasa menurut saya. Artinya pikiran-pikiran mereka ini menambahkan pikiran-pikiran Bapak Ibu guru yang ada, termasuk Ibu Kepala Sekolah. Intinya sama, mau yang terbaik dari anak-anak didik kita, karena yang menjadi skala prioritas dalam hal ini adalah siswa-siswi. Intinya adalah menampilkan murid-murid yang bisa berkolaborasi dan selalu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Dua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang sangat luar biasa menurut kepala sekolah. Berluar biasa dalam hal ini, bisa bekerja sama, bisa melakukan asas kekeluargaan seperti mereka sampaikan. Dan dalam tanda kutip yang luar biasa itu berarti mengarah ke hal-hal yang positif. Yang ketiga, di sekolah kita ini mengutamakan student well-being. Siswa itu merasa bahagia. Visi UPTD SMP Negeri 12 Kupang adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi,
berkarakter, dan berwawasan lingkungan yang merendaskan profil pelajar Pancasila. Jadi secara tidak sengaja dan tidak langsung, apa yang sudah Bapak Mama, Bapak Ibu guru, anak-anak, Ibu kepala sekolah, diskusi kita lanjutkan dengan bagaimana kita merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah ada. Ini adalah contoh-contoh. Ini contoh praktis. Kalau kita sebagai guru pribadi kita lakukan. Ini ada contoh untuk guru, yaitu guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian untuk orang tua mendampingi anak-anak belajar di rumah. Ini mungkin selama ini tidak semuanya. Lalu yang ketiga, contoh untuk anak-anak, murid disiplin dan sopan terhadap guru. Mungkin saat ini saya minta waktunya, boleh yang tidak sampai 5 menit, masing-masing coba menggagas kembali satu sikap atau perilaku yang kira-kira mencerminkan visi sekolah kita yang bisa dilakukan secara pribadi. Itu harus ada perubahan-perubahan yang terjadi istimewa membuat siswa kita itu merasa bahagia, ya, intinya itu. Nah, bagi teman-teman yang jarang masih atau yang belum atau masih lalai, kalau Bapak Ibu yang ada di dalam ini sih tidak ada problem, saya lihat luar biasa mereka ini. Tapi ada Bapak Ibu guru tertentu saja. Ini yang menjadi perhatian untuk kita semua supaya ada gerakan perubahan. Pola pikir, mindset itu harus berubah. Mungkin itu. Menurut saya mungkin inisiatif perubahan itu ya kita bergerak dan menggerakkan. Saling Itu sudah. menggerakkan. Ya, dengan paling tidak cerminan pertama tuh karena menjawab visi sekolah salah satu itulah tentang tepat waktu. Itu salah satunya. Jadi tentang bagaimana setiap pagi kita datang itu kan kita sudah punya kesepakatan 6:45 kita sudah harus apel. Jadi ini nanti saya jadikan sebagai satu kesimpulan diskusi dan kita berikan informasi kepada guru-guru. Kalau bisa mulai besok dan seterusnya guru harus tepat waktu. Anak-anak saya lihat mereka sudah mulai tepat waktu. Tetapi kalau guru belum tepat waktu akan menjadi suatu teladan untuk contoh yang kurang baik. Dan ini merupakan satu inisiatif perubahan yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah mulai dengan tepat waktu di pagi hari, pasti kita punya hati juga tenang, sejahtera, jalan tersendat-sendat. Kira-kira begitu. Jadi harapan kita bersama tentunya keterbukaan atau komunikasi yang kontinu, yang terus-menerus, terus kalau boleh kita laksanakan di semua stakeholder. Saya ingat kembali tentang mimpi kita semua, bukan mimpi saya lagi, bahwa mungkin dalam waktu 3 atau sampai 5 tahun ke depan SMP 12 ini menjadi sekolah berbasis ekowisata, sekolah berbasis wisata. Nah, ini adalah mimpi besar kita. Jadi saya berharap kita dengan perlahan-lahan, pagar kita sudah mau selesai, gerbang kita juga sudah dalam gambar yang luar biasa, megah sekali gambar pagar kita itu, nilainya luar biasa, megah. Jadi kalau dalam 1 atau 2 tahun ke depan pagar sudah selesai, kita mulai sudah penataan tanaman-tanaman namanya harus kita tanam, kemudian market play-nya kita buat lagi di atas itu, mungkin kita mau buat semacam apa, kolam renangnya di bawah, kebunnya kita mantapkan lagi, berarti itu sudah. Pak Yaner, saya selama di sisi diskusi sudah luar biasa karena itu memang salah satu kriteria dan target yang harus Pak Yaner dan kawan-kawan lakukan dan sudah selesai hari ini. Terima kasih banyak buat Mak Iris selaku pimpinan di tempat ini yang sangat komunikatif, Bapak Ibu guru yang selalu mendukung Pak Yaner selama mengikuti guru penggerak, dan anak-anak yang juga ikut mendukung Pak gurunya Pak Yaner, sehingga Pak Yaner selalu semangat mengikuti sisi-sisi di pendidikan guru penggerak ini. Kami di guru penggerak cukup tahu perkembangan di SMP 12 ini, Ibu, karena di dalamnya ini ada rekan kami Pak Paul dan Ibu Yus, sehingga apapun kesibukan program-program kami selalu tahu di komunitas kami, sehingga luar biasa. Memang benar satu-satunya SMP negeri yang punya programnya jalan, sehingga mama saya itu mau datang PI CGP saya yang lain, saya tentukan waktu, kita komunikasi. Tapi dari Pak Yaner sendiri, saya tahu betul kesibukan di tempat ini, sehingga saya menunggu kapan waktunya Pak Yaner sampaikan, saya penuhi itu. Jadi pengecualian itu Pak Yaner, karena kita kedepankan program-program yang berdampak bagi murid. Yang berikut, di SMP 12 ini juga Mama, sekarang dia akan gaungnya bukan di Kota Kupang, tapi sudah pasti ke tingkat provinsi dan nasional. Karena di mana salah satu rekan
di sini Pak Paul dari Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Kupang sudah naik level menjadi Ketua Komunitas Provinsi NTT. Sehingga kemarin sudah keluar semua. Sehingga kemarin diutus untuk berangkat ke Jakarta beberapa hari ke sana. Sehingga SMP 12 ini memang menghasilkan calon-calon pemimpin, dan perlu Mama Elis dan teman-teman tahu juga, sementara waktu berjalan salah satu kandidat calon ketua untuk angkatan 8 juga dari SMP 12 ini, yaitu Pak Yaner. Jauh sebelumnya saya sudah sampaikan, sementara ini sudah ditunjuk oleh rekan-rekan yang lain, sehingga apapun keputusan selalu berujung pada masukan dari Pak Yaner. Jadi saya sudah kasih sinyal berdasarkan pengalaman kami yang lalu-lalu, Pak Paul kami sudah tentukan menjadi ketua, dan sekarang Pak Yaner saya sudah sampaikan juga bahwa pada akhirnya nanti jangan marah kalau teman-teman pasti memilih Pak Yaner karena tidak salah memilih ketua. Oke, luar biasa. Itu semata-mata dukungan dari Mbak Elis dan anak-anak dan Bapak Ibu semua di sini. Diskusi Pak Yaner sehingga Pak Yaner sangat bagus dalam penyampaian dan penjelasan. Lalu Bapak Ibu juga terlibat langsung, itu satu kekuatan kita bersama. Keadaan positif ini terus dilaksanakan, dilanjutkan dan ditingkatkan. Dan anak-anak yang saya melihat perwakilan di sini punya kemampuan yang luar biasa. Saya sangat terasa sekali, memang benar ketika keputusan untuk kita libatkan siswa luar biasa sekali. Karena mereka punya pemikiran yang ada tapi belum pernah kita gali. Sehingga kesempatan selanjutnya kita coba melibatkan mereka, apapun keputusan itu, sehingga mereka merasa bahwa kita menghargai, mereka dihargai, ada bersama-sama dengan kita di sini. Dan saya selalu berdoa supaya suatu saat calon pemimpin-pemimpin yang handal itu dari SMP 12. Amin, amin, amin. Ya, baik, terima kasih Kak Hamka yang guru pengajar praktik yang luar biasa. Saya prinsipnya begini, Pak Hamka. Untuk teman-teman saya yang mau berubah, saya selalu memberi waktu untuk mereka, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada teman-teman saya untuk mau berubah. Puji Tuhan, di sini guru-guru yang hebat dan luar biasa, kerjasama yang baik, kolaborasi yang sangat tinggi, kekeluargaan yang luar biasa menurut saya, dan itu sudah ciptakan sudah sejak lama, tinggal dipoles-poles lagi oleh kepala sekolah yang sekarang. Iya. Dan itu saya sudah rasakan. Kami baik itu suka maupun duka selalu bersama, saling meringankan antara satu yang dengan yang lain, membantu bahu membahu, dan itu sudah terjadi.